أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah dizalimi, ingat, kalau kita punya kezaliman yang sudah kita lakukan dahulu, tatkala kita SMA, setelah kita baligh, ketika kita kuliah, atau tatkala kita muda, jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu, dengan banyak puasamu, dengan banyak sodakohmu itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, ya Rabbi nih, fulan nih, yang soleh katanya, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak sodakohnya, dia pernah menghina aku ya Allah. Hari itu gak bawa uang dia, maka kebaikan dia diberikan sebagian sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan, terus dibagikan. Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1000 orang karena dia seorang pemimpin? Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1 juta orang karena dia menjadi penguasa pada waktu itu, bos di perusahaan, kepala di satu tempat? Hati-hati, anak buahmu datang menuntutmu pada hari kiamat karena kezaliman yang dilakukan, atau engkau sebagai kepala security atau apapun, sehingga kebaikan orang ini habis. Dia sholat capek, dia sodakoh banyak, habis nol. Tapi ternyata masih ada yang menuntut, mengatakan, ya Rabbi, dia juga pernah menzalimin aku. Dilihat pahalanya sudah habis. Kita punya pahala sholat Jumat insya Allah, jangan sampai diambil sama orang lain. Kita punya pahala Ramadan kemarin puasa, jangan sampai habis pahala itu. Tatkala pahala itu habis, dosa orang yang kita zalimin itu diambil dan ditimpakan kepada orang yang menzalimin ini. Jangan cari musuh. Jangan cari musuh. Kalau kita tidak bisa berteman dengan dia, tidak usah jadikan dia musuh kita. Ini kaidah penting. Kalau Anda tidak cocok sama dia, sudah, tidak usah berteman aja, tapi tidak usah jadikan dia musuh Anda. Di antara jadikan musuh, kita caci dia, kita maki dia, kita cari masalah sama dia, berarti kita mengangkat dia sebagai musuh kita. Dan itu hanya menambah beban kehidupan kita. Kalau tidak cocok sama orang, sudah, kita diam, kita tinggalkan begitu saja, sudah, enggak usah kita omongin, enggak usah kita ini, tinggalkan. Yang penting kita berpisah bukan sebagai musuh. Daripada kita jadikan dia musuh, ya, enggak usah, kita enggak bisa berteman, tidak harus jadi musuh. Ini banyak dalam kehidupan kita, ya. Dalam dakwah juga demikian. Tidak mesti orang yang tidak cocok dengan kita kemudian kita jadikan apa? Musuh. Tidak mesti. Tidak mesti tetangga yang tidak cocok dengan kita jadikan musuh. Tidak cocok, ya sudah, enggak usah dekat, enggak apa-apa. Tapi tidak mesti harus jadi musuh. Kawan kerja pun demikian, tidak cocok sama kita, ya sudah jadikan bukan kawan kita, tapi tidak harus jadi musuh. Dengan demikian kita akan hidup lebih bahagia. Jangan bawa musuh-musuh. Nah, ini orang suka adu domba, suka fitnah, suka ghibah, setiap hari cari musuh. Untuk apa ini? Berat teman-teman. Kita berhadapan sama satu orang saja, itu bisa saja menghabiskan semua pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita menghadapan satu kantor, satu kota, ya, nyebarin gosip sana sini. Bertakwa kepada Allah teman-teman yang kerja di media ini, hati-hati. Hati-hati. Sebarkan kebenaran saja dan jangan sampai membuka pintu salah. Salah ini banyak yang berhadapan sama kita ini. Bagaimana cara minta maafnya nih? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Bisa segala macam. Itu baru satu orang kita punya masalah dunia. Bagaimana kalau kita punya masalah dengan 10 orang? Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau di akhirat nanti? Lebih berat lagi gitu kan? Lebih berat lagi. Maka jangan buat musuh ini. Ghibah itu berarti menyiapkan musuh. Satu orang ghibah teman-teman di akhirat, di dunia kita tinggal ucapkan maafin saya ya. Atau misalnya kita perbaikin apalah, kita berikan hadiah ke dia sampai dia ridho kata ulama, ya. Orang yang kita sudah pernah ghibah, kita fitnah, maka buat dia ridho sampai dia ridho supaya dia tidak tuntut di akhirat.
Itu lebih baik daripada di akhirat dia habisin pahala kita. Karena kita tidak pernah tahu kadar dosa kan. Misalnya satu kali kita gosipin dia atau sebutin namanya buruk, kemudian dia habisin pahala kita di akhirat, naudzubillah. Untuk apa ini? Rugi sekali kita sudah buat macam-macam ibadah lalu diambil percuma sama dia gitu kan. Jadi nggak perlu, jangan ada gibah, nggak usah ada gibah, ini gibah negatif. Sibukkan diri buat diri kita sendiri. Terus, gitu kan. Tadinya dia bisa dapat derajat tinggi di surga malah turun. Bahkan lebih parah ada orang yang sampai muflis, bangkrut dia. Karena semua pahalanya dibagi-bagi ke orang yang pernah dia gunjing, pernah dia ambil haknya, pernah dia fitnah segala macam ini, maka akan diambil banyak sekali pahala-pahala dia sampai dia bangkrut. Kalau sudah habis, maka dosa-dosa orang yang menuntut ditimpahkan kepada dia. Ya. Makanya sering saya nasihati teman-teman diri saya dan teman-teman sekalian, seluruh umat Islam yang bisa menjangkau suara kami tentunya, maka hati-hati jangan bawa musuh hari kiamat. Ya. Selesaikan urusan di dunia ini sebelum menuju ke sana, jangan bawa ke akhirat. Kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan di sini. Sebelum datang hari tidak ada manfaat dinar dan dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu apa di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosanya? Kau bayar dengan pahalamu atau dia akan menimpakan dosanya padamu. Maka ini berat tentunya. Jadi poin-poin ini dalam mukaddimah kita harus difahamin baik-baik, gitu kan? Terutama yang terakhir saya ucapkan tadi, hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga tahu diri saya pasti punya salah, tapi saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat. Jangan tunda pengembalian haknya orang lain, meminta maaf kalau punya kesalahan. Jangan tunda-tunda, jangan bilang nanti Idul Fitri baru saya minta maaf. Nggak ada perintah dalam agama seperti itu. Sebelum pejamkan mata nanti malam minta maaf semua. Dan orang cerdas adalah orang yang tidak menyiapkan musuh pada hari kiamat. Hati-hati, jangan siapkan musuh siapapun dia. Jangan pernah caci maki orang lain, jangan pernah anggap remeh orang lain. Sampai Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Karena Nabi SAW mengatakan, jadi ulama-ulama di Irak sering kumpul membicarakan hal-hal yang mungkin bagi orang awam dianggap biasa gitu, tapi bagi mereka bobotnya besar. Ulama-ulama Irak berkumpul dan Hasan Basri juga hadir situ rahimahumullah. Lalu mereka berkata, malam ini kita diskusikan tentang definisi tawadhu. Karena Nabi SAW mengatakan, man tawadhu lillahi rafa'ahullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Siapa yang bertawadhu kepada Allah, merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Maka setiap orang ulama memberikan definisinya masing-masing. Sampai akhirnya tiba di giliran Hasan Basri rahimahullah, mereka berkata, wahai apa pendapat anda wahai ayahnya Abdullah? Ya. Maka Hasan Basri mengatakan, kalian sudah memberikan banyak sekali definisi. Kalau menurut saya tawadhu ialah, jangan kau lihat siapapun muslim di depan matamu, ya, kecuali kau sudah langsung menanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu tawadhu. Siapapun dia, mau dia cuma mungut-mungut sampah di pinggir jalan, mau dia cuma ini, mau dia cuma itu, tetap kita harus menganggap dia lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada celah untuk menganggap diri kita lebih baik. Dan akhirnya muncul kesombongan. Karena hadis jelas. Hadis yang sahih mengatakan, siapa dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Berat, gitu kan? Makanya kita harus kemas diri kita dengan ketawadhuan itu misalnya. Kita merendah, maka harus ini, ya, kembalikan semua hak-hak orang, minta maaf. Kalau pernah mengambil barang orang yang tidak jelas, kembalikan. Kalau tidak, sedekahkan sejumlah itu. Semua selesaikan, jangan ada masalah. Ya, jangan pernah ada masalah, jangan siapkan musuh. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhenti berburu hanya karena meleset anak panahnya kena pagar tetangganya, gitu kan? Diajak teman-temannya, kita memanah yuk, berburu. Beliau senang berburu. Kemudian pada saat beliau lagi latihan panah, ternyata anak panahnya sempat mencul sedikit pagar kayu tetangganya. Lalu dia panggil gulamnya, gulam ini kayak pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya tidak jadi memanah, saya tidak jadi berburu, dan sampaikan kepada tetangga kalau Bukhari minta maaf. Muhammad namanya tentu, Muhammad minta maaf, gitu kan? Sampaikan dan siap mengganti pagar yang rusak itu. Begitu pembantunya Imam Bukhari datang ke tetangga tersebut lalu berkata, ya Syekh Imam Bukhari menyampaikan maaf karena pagar anda tercuil, diperlihatkan. Lalu tetangganya tersenyum dan berkata, jangankan pagar saya, rumah saya semua buat Imam Bukhari. Saya tidak perhitungan dengan masalah itu. Waktu pembantunya Imam Bukhari kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Lihat orang soleh dan orang beriman, tahu dan yakin dengan adanya siksa dan adab kubur, tahu ada akhirat dan hisab. Maka apa yang terjadi? Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, kemudian bersedekah sekian ribu dirham, hanya karena tidak jadi ada musuh dari tetangga yang dia cuilkan pagarnya. Coba teman-teman, berapa banyak sendal yang antum injak? Hah? Berapa banyak air yang kepercik kena orang lain? Berapa banyak ini, berapa banyak itu?
Berapa banyak yang kita anggap remeh mengambil karena teman punya dan seterusnya. Ini hati-hati. Jangan siapkan musuh hari kiamat. Azab kubur datang kepada siapapun yang masih punya dosa. Dan dosa ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungannya dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pemurah. Dia akan terima taubat hamba-hambanya asal ikhlas. Tapi dengan makhluk nggak bisa. Mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, mengambil, memakan, ya, merusak namanya orang lain, ini nggak boleh. Ini harus selain taubat kepada Allah, meminta maaf kepada orangnya. Nah, ini tidak boleh ditunda ini. Nggak ada gengsi di sini. Jadi ini manfaat yang sangat besar dalam mukaddimah pembahasan masalah azab kubur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.